para jamaah sekalian yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Kita mundur sedikit kemarin, ada kesunahan yang berhubungan dengan jenazah, yaitu al-isra' bi qada'id daini. Cepat-cepat ngelunasi hutang. Nah, ini perlu saya jelaskan biar apa? Biar nggak minder kalau punya hutang, begitu loh ya. Biar nggak minder kalau punya hutang. Fali takhfifil mas'uliyah anil mayyit. Qala sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Gitu ya. Jadi kenapa kok disegerakan ngelunasi hutang? Untuk meringankan bebannya sesuai hadis Nabi bahwa rohnya orang yang beriman itu akan senantiasa berat menuju Allah kalau masih punya hutang. Nah, hadza idza kana lahu malun yuqda minhu dainuhu. Demikian itu kalau memang punya uang, mau meninggal itu punya uang yang cukup untuk melunasi hutangnya. Begitu loh ya. Seperti itu. Terus wa amman la malalahu wa mata aziman alal qada faqad warada fil hadis ma yadullu ala anna Allah yaqdi anhu misla hadisi Abi Umamah man dana bidainin fi nafsihi wa fa'uhu wa mata tajawazallahu anhu wa arda gharimahu bima syaa wa man dana bidainin wa laysa fi nafsihi wa fa'uhu wa mata iktasallahu li gharimihi minhu yaumal qiyamah. Ini hadis penting direnungkan ibu-ibu, bapak-bapak. Akhrajahu at-Tabrani an Abi Umamah marfu'an. Nah, ini hadisnya hadis marfu'. Bahwa orang yang mati punya hutang dan itu keberangkatannya itu agak berat. Itu kalau memang punya hutang dan punya uang untuk melunasi, gak dilunasi. Begitu ya. Sementara orang yang tidak punya uang, yaitu man la malalahu, yang tidak punya uang tapi aziman alal qada, walaupun gak duwe-duwe iku niat nyaur, wis balak-balik dicicil duit utang 1 juta, dicicil 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 sampai akhirnya gak lunas, wis kepundut. Nah, itu namanya itu punya iktikat itu. Nah, ini di dalam hadis diterangkan. Nah, makanya ini bersyukur yang ngaji sekarang ini kok kebetulan punya hutang misalnya gitu ya. Tapi ya semoga enggak lah, semoga enggak. Insyaallah boten nggih. Man dana, man utawi sapane wong dana iku anduweni utang bidainin kelawan siji utang. Fi nafsihi iku tetep ing dalem atine man wafa'uhu utawi niat nyauri. Di atine ku mantep kati nyaur utangi. Wa mata, ternyata mati, maka bagaimana? Tajawazallahu anhu, maka Allah mengampuni dia, wa arda gharimahu bima syaa, dan Allah akan membuat orang yang punya piutang itu ridho. Lewes ridho ya berarti pun lunas, selesai. Ya kayak gitu. Makanya penting juga yang dilakukan Pak Mudin ketika mentalkin para jamaah, bapak-bapak yang bertakziah, bila mana ada, nah gitu itu. Ya ini tujuannya. Nah, walaupun tidak ada begitu kan, tapi yang punya hutang itu sudah merelakan, sudah selesai. Begitu. Nah, tapi tetap keluarga itu berupaya mencari siapa yang mempunyai mempunyai piutang kepada yang bersangkutan. Begitu. Karena ini persoalan yang berat, begitu lah, persoalan yang berat, tapi yang nggak berat-berat banget. Pokoknya atine api. Uang lek kate niat nyaur kan berarti atine api, gitu lah ya. Uang atine itu niat nyaur, dieling-eling, apalagi sampai dicatat. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan kalau punya hutang itu harus dicatat, gitu lah ya. Lek utang itu kalau nggak dicatat takutnya lupa, gitu lah ya. Tapi wa man dana bidainin wa laisa fi nafsihi wafa'uhu, kalau orang punya hutang kok kemudian di hatinya tidak ada niatan untuk melunasi dan mati sampai hutangnya itu belum dilunasi, iktasallahu li gharimihi minhu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengkisos atau meminta tanggung jawabnya untuk orang yang mempunyai piutang tadi. Jelas nggih? Nah, jadi begitu. Jadi enggak usah terlalu khawatir misalnya koyo biyen siapanya keluarga kita
punya piutang atau bagaimana, tapi kalau memang kita husnudzon saja, insya Allah niat melunasi, kok ternyata kok kepundut duluan, maka itu tidak oleh Allah akan diringankan gitu. Maka dari itulah sebisa mungkin kita itu memang tidak ada tanggungan apapun, sebisa mungkin usaha gitu lah ya, berusaha terus. Seminimalnya adalah di hati itu punya iktikad kuat bahwa kita melunasi, seperti itu. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar dikatakan ad-dainu dainani, hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qadahu fa ana waliyuhu. Gitu ya. Barang siapa yang punya hutang, kemudian kok dia punya niat untuk melunasi, maka nanti nanti oleh Allah akan diampuni, akan dimudahkan orang yang punya piutang itu untuk merelakan. Wa man mata wala yanwi qada'u fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma id dinarun wala dirhamun. Maka apakah sedangkan orang yang tidak punya niatan kok ternyata sampai meninggal dunia, maka nanti itulah yang kebaikannya dihapus oleh Allah gara-gara hutang, seperti itu. Maka ini penting para jamaah sekalian, karena kehidupan itu kan kadang memang tidak bisa lepas dari hutang gitu loh ya. Siapapun itu, siapapun. Ya termasuk saya begitu loh ya, tak akoni ae gitu loh ya. Makanya dicatat gitu loh, hutang-hutang saya tak catat ke ini tak catat gitu loh ya. Tapi ya itu sudah disiap-siapkan. Kalau misalnya saya wis kepundut jisian, ya wis itu kan sudah ada rumah yang siap dijual begitu loh ya. Biar anak-anak pulang ke rumah kakek dan neneknya begitu loh ya. Gimana lagi gitu loh ya. Kan hidup memang gitu, nggak boleh berat-berat itu. Kalau berat-berat urusan dunia nanti malah abot, sehingga wayai mulai gak mulai gitu loh, tanpa abot. Ya biasa aja, tenang aja gitu loh. Saya begitu mau gimana lagi gitu ya. Biar begitu. Karena kadang itu kita sudah ngotot-ngotot ya nggak jadi. Yang begini masih begini ya. Tapi kita ada upaya sejauh itu masih untuk kebaikan.